mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak dari PT Penerbit Erlangga yang akan menyampaikan materi kepada kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hingga saat ini. Selanjutnya yaitu materi tentang konversi buku ajar menjadi buku populer yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Pahlevi Hilabi. Beliau selaku editor di PT Penerbit Erlangga Buku Perguruan Tinggi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini suatu kehormatan, kebanggaan bagi kami dari Penerbit Erlangga. Perkenalkan, saya Dodi, saya diamanahkan sebagai Kepala Cabang Penerbit Erlangga Cabang Malang Raya, istilah kami, yang membawa wilayah dari mulai ujung Kediri sampai ke Banyuwangi. Kantor kami ada di Jalan Cengkeh. Jadi kalau kami ada di lantai 3, ruangan ini terlihat sekali jelas dari kantor kami. Alhamdulillah saya bisa menginjakan kaki langsung di sini. Saat ini saya alhamdulillah kedatangan Pak Rizal dari Jakarta. Beliau adalah Chief Editor khusus buku-buku perguruan tinggi. Jadi kemarin sudah berdiskusi dengan Pak Dekan bahwa ada suatu mungkin kebutuhan untuk penulisan buku, teknisnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kebetulan saat ini saya bawa Pak Rizal Pahlevi sebagai kokinya buku dari Penerbit Erlangga yang khusus menangani buku-buku perguruan tinggi dan ilmu-ilmu terapan lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktunya kami langsung serahkan ke Pak Rizal. Kami persilahkan Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, ya para peserta workshop. Perkenalkan, saya Rizal dari Chief Editor untuk produk buku perguruan tinggi di Penerbit Erlangga. Jadi saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi adalah, ya kalau di dunia kuliner saya selaku chef, ya. Chief dan chef itu mirip memang gitu ya. Chef atau koki. Koki untuk meramu atau menerbitkan buku sehingga bisa diterima atau digunakan oleh para pelanggan kami di perguruan tinggi khususnya, ya. Jadi saya sudah 24 tahun di Penerbit Erlangga sejak tahun 2001 ketika saya baru lulus kuliah sampai dengan sekarang. Ya, jadi saya sedikit akan sharing, ya, bagaimana menerbitkan buku, khususnya ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Panitia, bagaimana mengonversi buku. Seandainya Bapak dan Ibu punya naskah buku teks, apalagi ini buku teks ilmu komputer, mau diubah jadi produk buku populer, ya, atau buku literasi yang bisa dibaca oleh banyak orang. Nah itu prosesnya seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali, tapi nanti saya coba sampaikan ini sehingga Bapak dan Ibu setelah acara ini mungkin tergerak, ya, terbersit keinginan untuk menulis buku seperti itu, ya. Oke, Bapak dan Ibu semua, saya sampaikan dulu sekilas tentang Penerbit Erlangga. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu gitu ya, Penerbit Erlangga itu penerbit seperti apa, tapi perlu saya jelaskan di sini Bapak dan Ibu bahwa Penerbit Erlangga itu berdiri sejak tahun 1952, ya. 1952, 30 April 1952. Awalnya ketika Penerbit Erlangga itu berdiri,
itu penerbit Erlangga menerbitkan buku perguruan tinggi. Jadi buku perguruan tinggi di penerbit Erlangga itu adalah penerbit perintis ya, divisi perintis. Ya, jadi Bapak dan Ibu semua bukan buku pelajaran. Ya, karena tahun 52 kita kayaknya belum ada fisika SMA gitu, belum ada gitu ya. Masih kebanyakan buku-buku berbahasa Belanda. Tahun 1952. Oleh karena itu dari atas dulu kita beresin sampai dengan ke bawah tahun 80-an. Kami penerbit Erlangga baru punya buku pelajaran. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tahunya, oh Erlangga buku pelajaran gitu ya. Padahal baru tahun 87 kami punya buku pelajaran. Buku pelajaran pertama kami adalah buku fisika ya tahun 87 dan seterusnya. Ya. Sampai dengan tahun ini kami sudah punya banyak ya Bapak dan Ibu divisi di penerbit Erlangga. Nah, inilah divisi editorial department. Ya, departemen editor di penerbit Erlangga. Saya hanyalah satu bagian saja. Ya. Satu bagian saja dari berapa ini ya? 12 bagian. Ya, di penerbit Erlangga ada 12 chief editor. Ya, ada mulai dari anak, umum, TK sampai dengan paling senior perguruan tinggi. Ya, kami paling senior. Mungkin dari segi bidang maupun dari segi usia juga kali ya. Jadi editor-editor di perguruan tinggi memang sudah rata-rata sudah senior. Gitu ya. Mungkin saya paling muda gitu ya. Oke. Bapak dan Ibu, ini divisi di Erlangga divisi editorial. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang punya naskah ingin menerbitkan buku di penerbit Erlangga bertanya-tanya, kalau saya masuk ke penerbit Erlangga, saya mau menerbitkan buku seperti apa? Atau kategori apa yang bisa saya pilih untuk menerbitkan karya saya di penerbit Erlangga? Di penerbit Erlangga kami punya 5 kategori ya, penerbitan buku. Yang pertama adalah buku teks utama. Ya, buku teks utama ini bisa buku terjemahan, bisa juga buku lokal. Ya, tapi syaratnya adalah menjadi rujukan utama bagi para dosen, bagi para mahasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, oleh karena itu ya biasanya materinya sangat padat, sangat komprehensif sehingga disebut juga dengan buku babon. Ya, kalau di dunia penerbitan. Ya, bukan babon hewan ya, tapi memang itu istilah yang disematkan kepada buku teks yang memiliki isi yang sangat komprehensif ya, mulai from A to Z ya, dari mulai A sampai Z gitu ya. Kami sudah punya buku yang sedemikian banyak. Ciri khasnya untuk buku teks utama itu biasanya halamannya tebal-tebal. Ya, nggak ada yang tipis gitu ya. Nanti mungkin saya bisa kasih contoh. Nah, ini buku teks ya, teks utama lokal ya. Nah, misalnya psikologi perkembangan anak, ini baru buku pertama dari seorang penulisnya. Ini penulisnya dari Malang nih, dari UIN. Ya, UIN Malang, ya, psikologi perkembangan anak, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, inilah yang disebut dengan buku teks utama, buku babon. Gitu ya, yang lokal, yang terjemahan juga ada, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau nggak senang sama buku-buku yang tebal atau punya naskahnya yang sedikit-sedikit saja, gitu ya. Nah, itu kami bisa tawarkan Bapak dan Ibu masuk ke dalam penerbitan seri kuliah ringkas. Jadi bukunya tipis-tipis saja, tapi Bapak dan Ibu semua materi tetap harus ada. Jadi bukannya misalnya dalam satu buku itu atau satu kegiatan mata kuliah itu ada 12 pembahasan, gara-gara harus disingkat, harus dibuat seri kuliah ringkas, maka yang ditampilkan cuma 8, itu nggak bisa. Tetap harus 12. Tapi nanti pembahasannya yang harus dipersingkat. Ya, baik dari nanti penjelasannya, contoh-contohnya, penerapannya, lalu nanti soalnya juga tidak terlalu banyak. Intinya tidak bertele-tele. Nah, lalu kami juga tidak memberikan warna di buku ini ya. Jadi ini buku black and white. Kenapa kami buat buku ini, produk ini? Jadi supaya mahasiswa juga bisa membeli buku dengan
uang sakunya sendiri. Ya, karena buku-buku seri kuliah ringkas ini memang kami desain ya, harganya itu sekitar antara 50 sampai dengan 150.000. Ya, paling mahal sudah 150.000. Yang paling banyak adalah antara 50, 60 dan 70.000. Ya, diharapkan mahasiswa itu bisa beli dengan uangnya sendiri tanpa harus minta, tanpa harus membeli bajakan, apalagi membeli bajakan ya. Karena kalau beli bajakan harganya nggak bakalan jauh-jauh beda. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah kami buat sekitar 40-an judul ya sejak 3 tahun yang lalu, ya sejak COVID ya sampai dengan sekarang. Nah, lalu halamannya memang kami batasi. Ya, untuk buku ini halamannya ya kalau bisa di sekitar 160 halaman saja. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, 160 halaman itu halaman jadi ya. Ya, halaman jadi bukunya, contohnya ini, ya, ini jadi buku. Nah ini nggak sampai 160 ini hanya 96, gitu ya. Jadi nggak sampai, jadi kami batasi. Supaya apa dibatasi? Supaya harganya tidak sampai 100.000 kalau bisa, ya, semurah-murahnya, ya. Itu kami coba buat buku ini lebih mudah nanti dimiliki oleh mahasiswa. Oke, syaratnya itu yang pertama ya. Lalu yang kedua memang buku ini memang kami tujukan memang untuk dipersingkat, ya. Jadi materinya itu harus singkat, ya. Halamannya sedikit. Lalu juga mata kuliah yang ada di buku ini memang kami coba atau kami minta kepada penulis adalah mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi mata kuliah umum. Ya, kenapa semester 1, 2, 3, 4? Karena kalau sudah semester 5, 6, 7, 8 yang laku bukan buku lagi, tapi xerox ya, fotokopi gitu ya. Jadi mahasiswa lebih suka kalau udah semester 5 nggak pakai buku lagi. Gitu ya, fotokopi saja, satu yang beli 99 yang fotokopi gitu ya. Jadi ini sengaja kami buat memang supaya lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Yang berikutnya, nah, ini produk digital atau e-book. Ya mungkin Bapak Ibu, oh kelas kami daring Pak, kami tidak menggunakan buku cetak. Oke, mari kita buat produk e-book. Ya, produk daring. Nah, e-booknya Erlangga itu tidak seperti e-booknya Gramedia atau yang lain. Jadi e-booknya Erlangga beda. Ya, kami bekerja di sistem sendiri. Contohnya Pak, sini Pak. Oke. Nah, e-booknya Erlangga ini kami menggunakan voucher atau kartu berlangganan buku digital. Ya. Jadi vouchernya seperti ini, seperti kartu handphone ya, kalau Bapak isi pulsa zaman dulu ya, ini di bagian belakangnya bisa digosok. Nah, digosok. Nah, setelah digosok akan mendapatkan kode aktivasi. Nah, kode aktivasinya untuk apa? Untuk mengaktifasikan e-booknya di aplikasi. Jadi Bapak Ibu harus download dulu aplikasinya. Aplikasinya adalah e-book Erlangga. Ya, e-book Erlangga di-download dulu, lalu nanti akan minta kodenya mana. Yang mau dibaca yang mana bukunya. Ya. Lalu kelebihan berikutnya adalah kalau di Gramedia e-booknya itu mungkin ditaruh di Gramedia Store ya, atau di Google Book gitu ya, atau tempat lain. Nah, itu takutnya yang beli satu orang gitu ya, tapi yang copy PDF-nya banyak. Nah, kalau di sini tidak bisa. Ya, karena bekerja di aplikasi maka hanya satu orang atau satu user saja yang bisa pakai. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengalihkan nomor atau kode aktivasinya itu kepada orang lain, maka Bapak Ibu tidak bisa pakai, Ibu tidak bisa baca. Hanya satu user saja yang bisa. Secara simultan ya, gitu. Jadi kami sudah buat sedemikian rupa untuk menghargai karya penulis, gitu ya. Karena apa? E-book itu murah harganya Bapak dan Ibu. Ya cuma sekitar 40 sampai 55.000.
Ya, mau halamannya 100, mau halamannya 1000 halaman pun harganya sama. Ya, sekitar segitu. Kenapa harganya segitu? Karena tidak dicetak. Kalau dicetak ya pasti mahal. Ya, 500 halaman dengan 100 halaman pasti mahal yang 500 halaman. Oke, ini yang Ibu. Saya lanjut lagi. Nah, ini yang saya mau bahas. Ya, di sini secara lebih lanjut. Nah, Bapak dan Ibu semua, kami sejak 3 tahun lalu, ya, pasca COVID juga, menerbitkan satu subdivisi ya di divisi perguruan tinggi yang kami berikan nama atau imprint ya, itu adalah Eversi. Eversi itu menerbitkan buku-buku perguruan tinggi tapi dalam bentuk referensi literasi. Gitu ya. Jadi bisa dibaca oleh umum. Gitu ya, tidak hanya oleh mahasiswa saja. Jadi bahkan siswa sekolah pun SMP SMA bisa baca itu. Gitu ya. Kenapa saya sebut itu? Ya, contoh ya Bapak dan Ibu semua ya. Contoh ini seri Aku Peduli. Ya, penulisnya waktu pertama kali mengirimkan naskah, judulnya adalah Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Gitu ya. Tapi dicuplik 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6 judul yang ber-ISBN semua. Dan penulisnya bilang, Pak Rizal kalau bisa dikeluarin satu-satu setiap tahun. Ya, supaya saya masuk sampai 6 tahun saya dapat itu ya, tunjangan. Gitu. Satu-satu dikeluarin. Nah, ini. Jadi ini sampai itu sudah terbit semua ya bukunya. Ya, ditulis oleh beberapa penulis ya mengenai hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Ya, bahkan salah satu di antaranya ini yang saya kasih besar gambarnya, Yuk Jaga Diri dari Adiksi ini adalah buku terbaik tingkat nasional ya untuk buku kesehatan mental, ya bidang kesehatan mental. Ya. Lalu mikrobiologi ya, misalnya dari kedokteran, ya ambil saja, dicuplik saja mengenal bakteri, virus dan jamur. Ya, lalu parasitologi, misalnya ambil saja arthropoda, cacing, protozoa. Ya, semua orang bisa baca, se-Indonesia bisa baca. Ya. Lalu personal finance. Ya. Ini judul bukunya adalah Belajar Memahami Keuangan Pribadi Sejak Dini. Judul aslinya ini. Personal finance ditulis oleh penulis yang sama. Ya, Ibu Elvi Maria Manurung. Ya. Sama, ya. Jadi seperti ini. Jadi beliau punya 3 buku sekarang. Buku teksnya ada, lalu buku literasinya ada 2 dan semuanya ber-ISBN. Gitu ya. Lalu seri Because You Ask, karena Anda bertanya maka buku ini menjawab. Gitu ya. Ini tentang lingkungan, jadi lingkungan sehat sekolah dan rumah. Lalu apa itu perubahan iklim dan lain sebagainya. Ya. Lalu seri Green Tech, ini di bidang teknik mengenai turbin angin. Ya, kami juga sudah buat contohnya ini ya, saya buat contoh. Oke. Nah ini dia. Mengonversi, bagaimana mengonversi buku teks jadi buku literasi. Ya, aslinya buku teks yang membosankan. Benar asli Bapak dan Ibu. Ketika kita baca buku teks itu membosankan sekali. Ya, karena apa? Tulisan semua, namanya juga teks kan. Kebanyakan tulisan. Tulisan semua dari awal sampai akhir. Gitu ya. Gambar-gambarnya kurang gitu ya. Nah, tapi begitu dijadikan ini, belajar memahami keuangan pribadi sejak dini dan mengelola keuangan pribadi sejak dini langsung berubah. Ya, jadi full color. Ya, bukunya pun tidak tebal-tebal. Ya. Tipis-tipis saja. 64 halaman. Ya, berwarna full color. Gitu ya. Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat itu? Jadi Bapak dan Ibu buat outline-nya dulu dari buku teks yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu buat. Outline atau kerangka tulisan. Jadi berisi topik dan subtopik yang tersusun secara urut ya untuk dikembangkan menjadi naskah buku. Jadi buat topiknya apa yang Bapak Ibu pilih. Ya, di bidang ilmu komputer pasti ada sesuatu yang menarik yang saya rasa orang-orang pengen tahu tentang itu. Jadi yang detil-detil nanti hilangkan saja, yang terlalu menjelimet keluarin aja. Ya. Topik yang dipilih ya
Oh ya, topik yang dipilih merupakan materi-materi penting yang harus diketahui oleh pembaca. Ya, hindari materi tingkat lanjut, ya, penjelasan yang kompleks, dan lalu latihannya buang kalau ada latihannya. Jadi buku literasi nggak boleh kasih latihan. Ya, kalau untuk pertanyaan boleh, tapi harus dikasih jawabannya, gitu ya. Tapi kalau dikasih latihan, assessment itu buku teks, ya, karena ada tujuan pembelajaran di situ. Makanya harus ada assessment. Tapi kalau buku literasi tidak perlu ada assessment, ya. Jadi orang dipaksa dipersilakan baca saja. Jangan dites gitu. Kalau dites stres nanti orang nggak ada yang mau baca buku literasi lagi. Orang nggak ada yang ke perpus lagi nanti. Kalau dites gitu ya. Lalu siapkan daftar pustaka yang mendukung setiap subtopik. Jadi setiap subtopik siapkan mau ngambil dari mana materinya itu, ya, daftar pustakanya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh outline. Nah, ini saya ambil dari seorang penulis dari Fakultas Ilmu Komputer. Yang sengaja saya ambil. Yang bukunya sampai sekarang kami tunggu nggak jadi-jadi. Tapi menurut kami rasa ini adalah outline yang paling bagus yang kami terima dari penulis itu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, dia judul buku besarnya adalah Pengantar AI. Ya, Pengantar AI, cuman dia cuplik, ambil. Ya, topiknya adalah, jadi nanti dia akan buat 5 buku, 1, 2, 3, 4, dan 5. Buku 1 tentang pengantar AI, lalu buku 2 ruang lingkup AI, buku 3 pengelompokan AI, buku 4 penerapan AI, dan buku 5 masa depan AI. Gitu ya, the future. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, nah ini buku pertama. Nah, yang dia kasih adalah ini ya. Topiknya ini ya. Pengenalan AI, tujuan, sejarah, milestone, dan komponen. Nah, jadi satu buku ini. Sudah jadi satu buku. Ya, lalu ini contoh ya Bapak dan Ibu semua. Kami belum punya bukunya sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu mau, mari. Gitu ya. Kami belum punya terus terang. Apalagi ini dari Brawijaya gitu. Yang punya standar kompetensi ilmu komputer yang sangat tinggi gitu ya. Nah, ini dia ruang lingkup AI, lalu ada computer science, ya, artificial intelligence, machine learning, data science, deep learning, data mining, dan big data. Nah, ini nanti dijelaskan. Nggak usah dengan bahasa-bahasa yang ini ya, bahasa yang kompleks-kompleks, bahasa yang awam saja, gitu ya. Lalu pengelompokan AI dan sub bidang AI. Nanti dijelaskan di sini juga penerapan AI dalam segala macam bidang, ya, dari transportasi, industri, kesehatan, pendidikan, pariwisata, olahraga, penerapannya seperti apa. Lalu masa depan AI, ya. Lalu pro kontra AI. Nah, itu ada pro kontranya, jelas loh, ada. ChatGPT itu pro kontra, gitu ya, sampai dengan sekarang. Nah, penulis ini tadinya kalau pengantar AI-nya itu terbit, itu cuma dapat 1 ISBN, sekarang jadi 5 ISBN. Ya, karena dia punya 5 judul buku. Ya, tak, ya. Nah, itu yang nanti kami pengen gitu. Kalau bisa jangan satu buku Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang bisa dibuat seri. Gitu ya. Seri apa gitu, nanti bisa konsultasi dengan kami juga, ya. Lalu bisa diatur jadwal penerbitannya. Next. Nah, sekarang tahap berikutnya setelah tadi menentukan outline, sekarang adalah menulis naskah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu mungkin bingung ya, atau gimana? Nulis naskahnya gimana, Pak? Ya, nulis naskahnya tuh Bapak Ibu nggak usah bingung. Jadi tulis saja dalam bentuk MS Word dan atau PPT. Jadi seringkali naskah-naskah untuk buku literasi yang kami terima itu bentuknya PowerPoint pembelajaran yang sering diajarkan di depan kelas. Gitu ya, kepada mahasiswa atau kepada siswa diajarkan depan kelas, itulah yang dijadikan naskah kepada kami. Ya, untuk buku ini. Jadi tidak mesti MS Word, tidak mesti dalam bentuk yang sulit-sulit ya, dalam bentuk latex dan lain sebagainya, tidak perlu. Ya, di MS Word saja atau PowerPoint pembelajaran. Gitu ya. Latex itu agak susah masalahnya, Pak. Ya. Ya, lalu nah, batas minimal naskah. Naskahnya berapa, Pak?
Harus berapa? Nah, karena kami bukunya nggak tebal, tipis-tipis saja, buku literasi itu nggak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti orang nggak mau baca. Ya, orang Indonesia tuh punya kecenderungan untuk membaca itu dalam waktu yang singkat. Kalau udah panjang-panjang nggak demen. Itu orang Indonesia itu ya. Bahkan termasuk orang-orang yang sudah tua. Ya, nggak senang baca banyak panjang-panjang. Kok satu paragraf nggak habis-habis gitu ya kalimatnya gitu ya. Nah, itu nggak suka. Nah, ini naskahnya, naskah awal dari penulis. Lalu terus bagaimana gambarnya, Pak? Saya nggak punya gambarnya. Ya, untuk menulis ini kami nggak punya. Nah, ini nggak usah khawatir Bapak dan Ibu semua. Jadi Erlangga punya bank gambar. Ya, punya bank gambar, punya ilustrator dan lain sebagainya. Jadi naskah dari Bapak dan Ibu tuh boleh-boleh saja, tidak ada gambarnya sama sekali. Gitu ya. Bapak dan Ibu tinggal tuliskan, ya. Ya. Jadi bisa berupa gambar asli, ya alhamdulillah kalau Bapak dan Ibu punya gambarnya. Tapi seringkali gambar dari Bapak dan Ibu itu resolusinya nggak bagus. Ya, begitu dijadikan buku pecah dia. Karena apa? Ya udah mungkin sudah berapa kali direproduksi gitu ya. Sehingga gambarnya nggak terang lagi, nggak ini lagi, nggak tajam lagi. Gitu ya, harus ditacap gitu. Lalu bisa juga dengan sketsa. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini penulis buat tadinya ini sketsa, kami buat lebih bagus. Ya, cuma gambar-gambar ini sedikit gitu ya. Industri ini buatlah kayak model kayak begini Pak, ada cerobong asapnya dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nanti digambarin gitu ya. Lalu contoh gambar serupa. Ya, contoh gambar serupa dari Google. Misalnya Bapak Ibu, saya mau gambar yang seperti ini, Pak. Gitu ya. Tapi kalau dari Google biasanya tidak halalan toyiban gitu ya. Nggak jelas itu ininya statusnya apa, punya orang atau siapa. Gitu ya. Kami nggak apa namanya? Nggak mengharapkan Bapak dan Ibu ngambil naskah dari Google. Karena apa? Yaitu Spanyol gitu ya, Sparonyolong. Jadi nggak bisa jadikan sebagai acuan. Gitu ya. Lalu Bapak dan Ibu bisa saja kasih kotak, tuliskan mau gambar apa. Nah, itu lebih enak. Ya, kasih kotak saja, tuliskan gambar apa. Tapi gambar yang umum ya. Itu apabila gambar yang umum. Tapi kalau gambar sirkuit dan lain sebagainya, itu nggak ngerti kami gitu ya. Bapak Ibu harus buat sketnya, gambarnya. Nanti kami gambar ulang gitu ya. Itu kamu sampai gambar-gambar apa namanya pemrograman. Nah itu Pak cari gambar programan ini Pak. Nah, itu harus jelas itu perintahnya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah yang membedakan tulisan buku teks dengan tulisan buku literasi itu adalah bahasanya. Jadi Bapak dan Ibu, bahasa di buku literasi itu harus mengajak orang untuk membaca. Jadi tidak sama dengan bacaan mahasiswa di buku teks. Langsung dikasih definisi, langsung dikasih nggak bisa. Ya, harus diawali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Gitu ya. Pernahkah kamu sudah pernahkah mendengar misalnya gitu ya, sesuatu tentang ini, apa yang dimaksud dengan ini, gitu. Pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya. Ya. Jadi semua orang nanti bisa baca, Ibu, ya Bapak. Ya. SMP, SMA bisa baca buku itu. Ya, jadi jangan dibuat terlalu sulit. Bahkan sebenarnya di antara orang-orang dewasa pun banyak yang awam. Ya, apalagi ini terhadap ilmu komputer. Ya. Ya, pertama kali saya mendapatkan naskah buku tentang Python ya. Orang pikir itu ular. Buku tentang ular. Ya, padahal itu buku tentang pemrograman. Pak, ngapain aja Pak kita bikin buku tentang ular? Gitu loh Pak. Di Erlangga janganlah Pak, hewannya yang biasa-biasa saja ya kucing atau apa. Jangan ular. Oh bukan, ini bahasa pemrograman. Gitu ya, jadi banyak yang awam. Jadi harus memang dibuat buat semua orang ya, semua orang suka bisa membacanya. Ya. Nah,
Ini naskah awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Naskah awal dari penulis seperti ini. Ketika jadi, atau setengah jadi lah. Saya bilang ya, ini setengah jadi. Bentuknya seperti ini. Nah, ini setengah jadi. Ya, lihat ini bentuknya ya. Ada apa dengan energi? Nah, ini buku energi terbarukan. Ya, jadi renewable energy ya. Ya, energi di sekitar kita. Nah ini tulisan-tulisan ini nggak ada, penulis ngasih ini nggak ada. Ya ini editor nih kerjaannya. Gambar-gambar seperti ini, berikut bentuk konversi energi, tadinya tulisan tangan semua. Bukan tulisan tangan, tulisan ketikan semua. Tapi dibuat seperti ini sama editor. Supaya orang ngerti. Dikasih gambarnya. Nah gambarnya gambar editor. Itu semua ya. Jadi coba bisa kalau bisa dilihat ya Bapak. Ini naskah cuma satu halaman Word, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadinya 6. Gitu. Padahal dia ngasihnya cuma satu halaman Microsoft Word ya. Nah, jadi seperti ini nanti jadinya. Ini contohnya ya Bapak dan Ibu semua ya. Jadi supaya lebih menarik Bapak dan Ibu. Dan ini penulis, kami juga nanti berkoordinasi dengan penulis. Kalau misalnya kami menemukan kesulitan atau konsep-konsep yang tidak kami pahami. Ya, karena penulis itu pada dasarnya lebih tahu daripada editornya. Ya, tentang apa yang ditulis. Gitu ya. Kalau yang lebih tahu editornya bahaya gitu ya. Tapi kalau yang biasanya adalah penulisnya lebih tahu tentang bukunya dibanding dari editornya. Nah, yang berikutnya yang kami tawarkan ini kategori terakhir, tadi sudah saya sampaikan yang mengenai produk literasi. Nah ini adalah produk custom. Produk custom adalah produk yang dibuat oleh dosen suatu kampus dan digunakan oleh mahasiswanya sendiri. Nah gitu ya. Ini adalah contoh produk wirausahaan, lalu pengantar ilmu kependidikan. Kemarin saya sudah berikan contoh bukunya ke Profesor Wayan. Ya, ini dibuat oleh tim dosen MKU Universitas Negeri Malang. Ya, mereka buat sendiri ya buku teks utamanya. Ya mungkin nanti dari ilmu komputer ada gitu ya, kita mau buat apa gitu ya buku seperti ini dan digunakan oleh seluruh mahasiswa di Filkom UB gitu ya. Nah ini AIK, ini ditulis oleh dosen Universitas Muhammadiyah, ya digunakan oleh seluruh kampus Muhammadiyah, ya mahasiswanya juga. Ya, ini juga boleh juga buat buku-buku seperti ini, ya mengenal lebih dekat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Itu boleh buat buku seperti itu juga bisa di kami. Dan semua buku yang kami tampilkan di sini semuanya ber-ISBN. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ada ISBN-nya nggak Pak buku yang seperti ini? Ada. Ya, ada ISBN-nya semua. Ya, produk-produk seperti ini. Nah, ini produk custom. Ini yang ditunggu-tunggu sama calon penulis. Kalau saya nulis di Erlangga, Pak Rizal, saya harus bayar berapa? Itu pertanyaan nomor 1. Ya. Saya jawab, Bapak dan Ibu semua, tidak perlu bayar, sepeser pun gratis. Tidak ada bayar. Baik editing maupun cetak, nggak ada. Kami tarik biaya spesial pun, nggak ada. Ya. Lalu naskah yang Bapak Ibu kirimkan, apakah harus jadi 100%? Ternyata tidak perlu jadi 100%. Sekedar outline-nya saja Bapak dan Ibu mau kirim ke kami, boleh. Untuk dicek apakah layak Pak dengan outline seperti ini, naskah itu diterbitkan. Gitu. Tanya dulu boleh. Mau kirim 2 bab dulu ya Pak ya? Boleh. Ya, itu enaknya kalau menerbitkan buku di penerbit major gitu ya, atau di penerbit utama gitu ya. Lalu tidak ada batasan spesifikasi naskah yang mengikat. Ya Bapak Ibu mungkin sering tanya, kalau Erlangga terimanya ukurannya berapa Pak? Letter atau legal atau spasinya berapa spasi? Fontnya berapa ukurannya?
Lalu template-nya gimana? Itu nggak ada. Silahkan saja kirim. Kalau saya ngomong kasih batasan-batasan itu, nanti Bapak dan Ibu nggak jadi-jadi. Gitu ya. Wah, saya sudah nulis 2 spasi kok diubah sama Pak Rizal jadi 1,5 spasi. Apalagi itu di bawahnya rumus-rumus. Rusak semua. Gitu ya. Rumusnya nggak di ini lagi, nggak nempel lagi gitu ya. Filenya udah rusak semua. Nah, jadi kami bebaskan. Naskah yang sudah Bapak Ibu buat seperti apa? Mari serahkan kepada kami. Lalu syarat penulis hanya S2, ya, tidak mesti profesor doktor, nggak usah nunggu sampai profesor doktor untuk jadi penulis di Erlangga. Jadi S2 saja bisa Bapak dan Ibu, ya boleh, ya. Lalu tidak ada preferensi dari sekolah kampus tertentu, ya kami tidak batasi. Wah, kalau ilmu komputer harus dari ini kampus ini, oh tidak. Silakan. Prinsipnya first in first out atau first in first serve, ya. Siapa yang masuk duluan itulah yang kami layani duluan. Ya, jadi tidak ada tendensi untuk menerbitkan dari kampus-kampus tertentu ya atau dosen-dosen tertentu, tidak ada. Ya. Yang nomor 5 tadi sudah saya sampaikan, penulis tidak mutlak menyediakan gambar atau ilustrasi. Silakan. Ya, kalau punya gambarnya syukur alhamdulillah, tidak punya jangan dipaksa. Gitu ya. Kasih saja ke kami. Biarkan kami yang cari gambarnya. Gitu ya, karena Erlangga punya satu divisi sendiri, Erlangga Stock Images, bank gambar. Ya. Kerjanya setiap hari cari gambar. Ya, Bapak dan Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, penulis kalau nulis di Erlangga itu dapat apa? Dapat royalti gitu ya. Berapa royaltinya? Nah, itu sebenarnya ada nanti sendiri, pembahasan sendiri, tapi saya kasih tahu aja. Royalti untuk menulis di Erlangga itu 10%. Dan dibayarkan setahun 2 kali, Pak, Bapak Ibu. Jadi sepertinya yang saya tahu tidak ada satu penerbit pun yang membayarkan royalti sampai dengan 2 tahun dalam setahun. Dalam 2 kali dalam setahun. Ya. Yang sekali dalam 2 tahun mungkin ada. Gitu ya, tapi 2 kali dalam setahun kayaknya cuma Erlangga. Ya, di bulan Maret dan di bulan September. Jadi setiap 6 bulan sekali. Gitu ya. Oke. Lalu buku karya Bapak dan Ibu, karena kami adalah penerbit major, penerbit utama, dan cetakan pertama kami adalah minimal 3.000 eksemplar, gitu ya. Itu tersebar ke seluruh Indonesia. Dipastikan tersebar ke seluruh Indonesia. Ya kecuali yang tadi ya, yang buku custom tadi, karena untuk kalangan sendiri, gitu ya. Tapi yang buku-buku yang lainnya itu tersebar ke seluruh Indonesia karena itu sekali cetak 3.000. Ya. Lalu siap-siap Bapak dan Ibu, kalau sudah jadi penulis di Erlangga siap-siap. Ada permintaan ya dari pelanggan kami, dari kampus lain yang mengundang Bapak dan Ibu untuk acara bedah buku, seminar dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau di Erlangga cara jualannya seperti itu. Kami melalui seminar, melalui kajian ilmiah dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu nanti siap-siap ke IPB gitu ya atau ke Unpad untuk menjelaskan apa sih, apalagi yang membuat buku yang soalnya susah-susah. Nah, mereka biasanya nanya nih, gimana pembahasannya? Ya, itu dari MIPA gitu ya atau dari teknik, itu biasanya soal-soalnya agak sulit. Mereka biasanya minta penulis saya lah, bukalah sedikit rahasianya bagaimana untuk menjawab soal. Gitu ya. Oke, nah ini contoh seminar pelatihan yang diselenggarakan terkait dengan penerbitan buku, ya. Yang sudah kami terbitkan ya. Kami sudah punya buku AI ya. Peluang dan tantangan itu tema seminarnya. Bukunya adalah pengantar sistem rekomendasi. Ya kami sudah buat, ya mungkin Bapak dan Ibu ingin juga membuat setelah sistem rekomendasi itu apa. Gitu ya. Insya Allah nanti kami terbitkan. Ini penulisnya dari TELU ya, Telkom University. Gitu ya, dari Bandung. Nah, ini dekannya, beliau dekan Fakultas Ilmu Komputer. Ya. Nah ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Mungkin setelah ini Bapak dan Ibu ingin bertanya, diskusi, kami buka waktunya, kesempatannya. Tapi saya tutup dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.